dapat ditangani oleh semua pihak. Karena apa, masalah lingkungan, aku percaya masalah lingkungan adalah seni bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan apa yang tersisa setelah sebatang rokok dihisap? Satu puntung, kecil, sepele, dan sering dibuang begitu saja. Namun di balik ukurannya yang mungil, tersembunyi ancaman besar bagi lingkungan. Setiap tahunnya, lebih dari 4,5 triliun puntung rokok dibuang sembarangan di seluruh dunia. Tak hanya menyumbat selokan atau merusak keindahan kota, mereka membawa racun. Nikotin, arsenik, dan kadmium. Racun-racun yang tertinggal di filternya bisa mencemari air, membunuh mikroorganisme tanah, atau bahkan membahayakan hewan yang tak sengaja menelannya. Puntung rokok membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk terurai. Dan selama itu, mereka terus menyebar polusi tak terlihat. Diam-diam, tapi pasti. Di jalanan kota, di sela trotoar, dan di bawah bangku taman. Mereka berserakan, tak pernah benar-benar hilang. Bagi sebagian orang, ini hanya sampah. Tapi bagi bumi, ini adalah luka kecil yang terus dibiarkan terbuka. Video ini adalah ajakan untuk membuka mata, melihat bahwa polusi bukan hanya tentang plastik dan limbah pabrik. Terkadang, polusi dimulai dari satu kepulan asap dan berakhir di satu puntung yang dibuang tanpa peduli. Lantas, apa kata mereka? Baik pemirsa, saya Dimas Agung dan saya saat ini sedang bersama narasumber kita yang merupakan founder dari Noko Ranger. Boleh tak diperkenalkan? Halo semuanya, aku Arya Saputra Ramadhani, merupakan inisiator dan national president dari Noko Ranger di Indonesia. Selamat kenal. Kak. Jadi di sini kita akan membahas terkait sampah puntung rokok yang sedang sepele Kak sama warga sekitar. Boleh kita lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut Kakak, mengapa puntung rokok dianggap sebagai ancaman serius bagi lingkungan dan bagaimana Noko Ranger melihat urgensi isu ini di Indonesia? Tentunya rokok ini sangat berbahaya ya teman-teman, apalagi kalau kita lihat atau pernah sering dengar gitu ya, teman-teman pasti nggak asing dengan fakta bahwa di dalam rokok konvensional ya, terdapat lebih dari 7.000 zat kimia dan 69 diantaranya itu karsinogenik atau bisa memicu terjadinya kanker teman-teman. Kalau kita kulik lebih dalam lagi, ternyata di dalam rokok itu teman-teman terdapat zat-zat yang beracun dan berbahaya. Salah satunya adalah racun tikus atau amonia ya. Bayangin, kita manusia tapi kita ngirup racun tikus. Itu kan tentu sangat tidak manusiawi. Apalagi kalau kita ngomongin soal puntung rokoknya gitu ya. Di dalamnya terdapat selulosa asetat ya. Selulosa asetat yang itu jadi filter di rokoknya. Kalau kita lihat ada rokok kretek filter, rokok filter ini berbahaya juga. Sama halnya sama kretek juga sih. Jadi bahwa kita harus memperhatikan dengan betul, minimal banget bagi perokok, janganlah buang sampah puntung rokok sembarangan ya. Pun kalau teman-teman mau lebih advance lagi, harusnya segera berhenti merokok sih kalau kata aku. Dan sebenarnya kalau kita melihat masalah puntung rokok ini teman-teman, aku pribadi ya melihat bahwa masalah ini bukan hanya masalah dari konsumennya saja, tetapi justru ini menjadi masalah yang ada dan harus ditanggungjawabkan oleh produsennya, yaitu industri rokok. Kalau kita lihat, terdapat namanya CSR. Pabrik-pabrik industri rokok terlalu banyak melakukan CSR washing, melakukan CSR yang sebagaimana, yang tidak semestinya gitu. Padahal kalau industri rokok, CSR-nya apa harusnya? Yang pertama, ya bangun rumah sakit lah. Karena dengan adanya rokok dan juga dampak buruknya, itu kan bisa menimbulkan banyak kerugian, penyakit, dan bahkan kematian. Tapi justru industri rokok melakukan sponsor beasiswa, terus bikin taman,
galeri budaya, konser musik itu kan aneh banget. Dan kenapa ini menjadi hal yang sangat penting? Contohnya ini juga menjadi concern dari Power Ranger. Kami sering banget ngelakuin aksi pungut puntung rokok. Dan hasil pungut puntung rokoknya dikemanakan? Sebelumnya kami hanya sebatas kita bantu pungut puntung rokok. Habis itu dibuang di tempat semestinya. Tapi pada tahun ini khusus spesial kami mengadakan pungut puntung rokok dalam rangka peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Itu sampahnya kami lakukan green audit. Jadi kami kelompokkan sesuai klasifikasi dari mana kan rokok ini berasal, pabriknya dari mana nih, pabrik utamanya. Kami klasifikasikan jadi 6 perusahaan. Habis itu nanti kalau sudah terkumpul sampai terdominasi, kami lanjut pastikan kepada industri rokok tersebut supaya mereka bisa bertanggung jawab atas sampah puntung rokoknya, ya. Bukan malah bikin siswa dan lain sebagainya. Gitu sih jawaban. Di dalam cakupan rokok banyak sekali zat yang mengganggu gitu kan. Ya, memang. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan utama dalam mengubah persepsi masyarakat bahwa puntung rokok adalah sampah berbahaya yang ada sampah kecil yang sedang? Oke, kalau kita ngomongin soal puntung rokok nih ya teman-teman, lebih kurang mirip banget kasusnya sama plastik. Plastik itu sering dianggap masalah yang remeh. Malah cuma satu plastik doang. Tapi bayangin, di Indonesia sekarang ada 290 jutaan lebih masyarakat gitu ya. Bayangin kalau ya let's say 100.000 orang berpikiran yang sama aja, maka akan ada 100.000 tumpukan plastik gitu ya. Sama halnya dengan rokok. Faktanya teman-teman ya, ini kalau nggak salah aku kutip dari Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa jumlah perokok per 2024 itu ada 74 juta jiwa. Bayangin, itu ya bisa dibilang hampir 20 atau 25%-nya dari jumlah penduduk kita. Dan hal itu sangat miris sekarang kita melihat masyarakat kita tuh masih sangat abai terhadap sampah puntung rokok, apalagi rokoknya, karena mereka menganggap bahwa rokok itu adalah suatu hal yang normal, bikin relax dan lain sebagainya. Padahal sama sekali enggak. Dan bagaimana cara mengubah persepsinya? Pertama, kalau dari aku pribadi bersama teman-teman Power Ranger gitu ya, kami selain melakukan edukasi, kami juga ikut serta dalam gerakan nasional jejaring pengendalian tembakau dalam mengadvokasikan regulasi gitu ya. Karena ibaratnya percuma aja gitu ya, kita edukasi, sosialisasi dari sekolah ke sekolah, berkaitan yang berkaitan, dari depan ke lapangan, tapi tidak didukung dengan regulasi yang kuat. Dari itu kita harus pasang dari bawah juga nih, melalui masyarakat dan pemerintah juga. Tanya tadi Kak, menurut Kak Aja, sejauh mana peran regulasi atau kebijakan dalam mengendalikan pencemaran puntung rokok, apakah sudah turun? Oke, kalau kita bahas specifically tentang puntung rokok ya, sejauh ini aku bisa bilang sangat tidak optimal dan maksimal ya. Diimplementasikan pun jarang-jarang gitu. Maka dari itu inilah tanggung jawab kita sebagai masyarakat sipil ya teman-teman ya, untuk mengingatkan pemerintah kita nih untuk jangan cuman bikin produk hukum, tapi harus diimplementasikan juga gitu ya. Bukan cuman bikin undang-undang, jadiin project gitu ya, tapi jadi implementasikan buat apa? Tentunya kalau kita ngomongin soal regulasi, banyak sekali sisi-sisi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Contohnya, salah satunya puntung rokok gak mungkin akan ada kalau nggak ada rokok kan juga. Dan dari kemasan rokok aja nih teman-teman, ternyata regulasi Indonesia tuh masih sangat kuat. Rokok di Indonesia tuh masih berwarna-warni, ada logonya, ada gambar buah-buahannya dan sebagainya. Sedangkan di luar negeri sana gak ada tuh namanya rokok bermerek tulisannya A, tulisannya B, C dan seterusnya. Benar-benar plain dan gak ada logo apapun, tapi bawahnya ada tulisan bahwa informasi rokok itu pembunuh dan sebagainya. Yang di Indonesia udah benar tuh ada rokok pembunuh, tapi sayangnya hanya cuman 15% aja dari displaynya nih. Ibaratnya ini satu rokok, harusnya 90% tuh betul gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal regulasi masih perlu banget ditingkatin lagi sih. Ingat Indonesia tuh masih jauh gitu sama yang luar negeri. Selamat siang pemirsa, saya Dimas Agung dan saya saat ini sedang bersama narasumber kita yang merupakan founder dari Trust Ranger Indonesia. Boleh nih Kak, kenalan dulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalkan aku Dimas Pangestu, founder dari Trust Ranger Indonesia. Ini kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait isu puntung rokok yang masih dianggap sepele nih oleh masyarakat sekitar. Ini apa peran aktivisme atau komunitas lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran soal jenis sampah tidak terlihat seperti ini?
Yang aku rasakan, aku percaya sebuah gerakan yang baik itu bukan dengan gerakan yang besar, tapi gerakan untuk memulai. Karena paling sulit itu untuk memulainya. Dan kalau orang berbicara kayak lah kamu ngelakuin gini aja nggak ada efeknya, itu lebih baik dibandingkan kamu tidak pernah ditemukan apa-apa. Aku rasa itu. Dan dibandingkan untuk kita mengubah teman-teman yang udah kecanduan, itu yang harus dilakukan. Tapi aku rasa penting juga untuk kita lakukan kegiatan preventif, di mana tadi yang kita lakukan kemarin, yaitu kita melakukan penyuluhan kepada anak-anak usia mungkin under 17 tahun, masih SD SMP, mereka untuk memberikan fakta yang sesungguhnya bahwa rokok itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, gitu. Ya kita pastinya melakukan pendekatan yang menarik dan juga mudah dipahami. Dia juga sedang mengembangkan board game, gimana cara kita mengembangkan pengenalan sisi buruk dari rokok pada anak-anak melalui permainan board game. Kemudian kita juga menjalin kolaborasi pentahelix melibatkan 5 sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan juga swasta, untuk bersama berkomitmen, karena isu ini sudah di depan mata. Kalau kita punya mimpi yang sama di Indonesia Emas 2025, maka kita harus punya sinergi yang sama, punya komitmen yang sama untuk salah satu penyakit yang mungkin akan terjadi ke depan, kita harus bersama bersama, seperti itu. Nah, sekarang pun paradigma yang dibangun itu berbeda. Jika dulu para perokok dan juga non perokok tuh kayak seakan bertarung kayak gitu, ataupun saling menentang. Nah, justru itu menurut aku paradigma yang salah. Oleh karena itu sekarang kita di teman-teman lingkungan, di teman-teman komunitas lingkungan, dan juga teman-teman yang lainnya, itu kita bukan memerangi, tapi kita melakukan merangkul. Karena sebenarnya mereka perlu dirangkul, perlu diberikan penyadaran, tanpa kita fake no kayak gitu, no. Tapi yang kita lakukan adalah kita merangkul, pendekatannya merangkul. Kemudian banyak aktivitas lain kok yang bisa digantikan oleh aktivitas merokok ini, kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih Mas, apa solusi yang seharusnya didorong? Edukasi, regulasi, atau inovasi teknologi? Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita harus lebih banyak untuk bisa dikatakan menjelaskan ataupun yang perlu kita lakukan sekarang. Yang pertama, membuat komitmen bersama, di mana paradigma yang keliru dapat diluruskan. Kemudian anak-anak muda juga bisa aware juga untuk membuat inovasi terhadap lingkungan, yang khususnya tentang puntung rokoknya, peredaran abunya itu seperti apa, ataupun membuat filter yang ramah lingkungan, ataupun kertas yang pembalut rokoknya yang ramah lingkungan. Dan ada juga beberapa alternatif yang bisa dipilih, tapi aku tetap menyarankan kalau bisa kenapa harus coba gitu. Tapi itu kembali lagi, aku percaya di Indonesia itu mereka berhak memilih. Tapi kalau dari aku pribadi, uang yang sama yang dikeluarkan untuk beli rokok lebih baik untuk membeli makanan atau untuk investasi yang lain, beli buku, ataupun teman-teman bisa melakukan hobi kalian. Di tengah hiruk pikuk kota yang terus bergerak, Cafe Brookland hadir sebagai ruang hening yang punya suara. Bukan sekadar tempat untuk mencicip kopi, tapi sebagai tempat gagasan tumbuh dan kepedulian diseduh perlahan. Bersama Kick Your Butt, mereka tak hanya menyajikan rasa, tapi juga makna. Mengajak setiap pengunjung menjadi bagian dari perubahan. Lewat puntung rokok yang dikumpulkan dan diolah kembali, ngopi harian pun berubah menjadi langkah kecil menyelamatkan bumi. Halo, saya Ananta Reski dari Brookland. Sama gue Fani, gue barista. Nama saya Santika, kerja di Bertoreria Film Lab, umur 28 tahun. Menurut kakak, apakah kakak sering menemukan puntung rokok berserakan sebelum adanya program dari Kick Your Butt ini? Banget. Itu puntung rokok kita udah nyediain asbak aja, kadang dimati di mana-mana. Oke, yang kedua, mengapa menurut kakak itu penting bagi kafe atau suatu bisnis publik untuk terlibat dalam isu puntung rokok ini? Karena kan itu ngedukung buat recycle ya, bisa jadiin satu hal yang dipakai lagi lah.
nggak cuma jadi limbah aja. Yang terakhir, apa pengaruh dari program ini terhadap kebersihan atau suasana kafe? Lebih enak aja sih lihat, maksudnya kayak sampah daun itu akan jauh lebih enak dilihat daripada sampah puntung rokok. Oke, berarti cukup signifikan ya? Iya banget. Terima kasih, Kak. Iya, terutama gue yang suka closingan kan, Iya. yang punya aku itu tuh, jadi gue udah nggak bermasalah banget sama. Apakah Anda sadar akan bahaya puntung rokok terhadap lingkungan? Oh, sadar banget. Makanya udah Ya, itu hal yang pertama. sadar banget. Very sadar. Kenapa tuh Kak? Aku nggak tahu. Karena kayak sebenarnya gue tipikal orang yang kalau kan kerjaan gue di F&B juga ya. Jadi tuh kalau misalnya ada orang buang botol rokok sembarangan gitu kayak suka sebel. Pertama sih estetika mata ya. Jadi gue tuh suka ngomel banget kalau orang udah disediain asbak tapi nggak buang pada tempatnya, nginjek atau segala macam gitu. Nah biasanya tuh suka gue pungut-pungutin dan gue omel-omelin. Kedua tuh karena ya itu kayak nambah-nambah sampah di sekitar aja sih, jadi tempatnya jadi jorok gitu loh. Itu sih. Oke, next question. Bagaimana pendapat Anda soal adanya tempat khusus puntung rokok di kafe ini yang kikir banget? Sangat setuju banget kalau misalnya ada beberapa supplier yang kayak peduli sama lingkungan, apalagi Indonesia tuh orang-orangnya suka ngerokok dan buang puntung rokok sembarangan. Sebenarnya sih kalau meskipun ada mereka juga dan ada asbak juga, kita masih bisa ngelihat sih banyak orang yang buang puntung rokok sembarangan. Cuma karena tempatnya dibuat semenarik mungkin dan edukasinya mungkin lebih lancar ya, terus orang jadi pengen buang di situ sih, itu lebih bagus sih. Oke, next question. Apakah Anda tertarik untuk ikut mengurangi sampah puntung rokok? Banget, apalagi Kiki Orbat setahu aku tuh dia campaign-nya bisa mengolah sampah rokok jadi sesuatu hal yang lebih berguna dan bisa dipakai lagi berulang kali. Yeah, that leads to our next question. Jika puntung rokok bisa diolah jadi barang berguna, menurut Anda apakah ini solusi yang baik? Baik banget, karena sangat-sangat mengurangi sampah di Indonesia. Ya jangan ngomong terlalu jauh deh, Indonesia, Jakarta dulu lah. Ya bisa mengurangi sampah di Jakarta, terus bisa digunain buat hal-hal yang lebih bermanfaat. Oke, thank you. Thank you, Romani. Akan bahaya puntung rokok terhadap lingkungan? Sadar banget. Oke, bagaimana pendapat Anda soal adanya tempat khusus puntung rokok di kafe ini yang Kirbat? Sangat berguna sih buat buang puntung, apalagi space-nya banyak kan, jadi ya Kenapa suaranya gini? oh ya. Oke. Dan ketiga, apakah Anda tertarik untuk ikut mengurangi sampah puntung rokok? Sangat tertarik tuh. Oke. Dan yang terakhir, jika puntung rokok bisa diolah jadi barang berguna, menurut Anda apakah ini solusi yang baik? Sangat solusi yang baik sih. Satu puntung rokok mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bisa menyebar lebih jauh dari yang dipikirkan. Dengan ini, kita diajak untuk lebih peduli, bukan hanya dengan membuang puntung rokok pada tempatnya, tapi juga dengan menyadari bahwa setiap tindakan kecil punya konsekuensi yang besar. Mari kita mulai dari diri sendiri, karena perubahan tak butuh jutaan orang. Cukup dengan satu orang yang mau beraksi, dan hal itu bisa dimulai dari kamu. Buang puntungmu dengan bijak demi bumi yang lebih bersih, sehat, dan layak. Karena satu puntung bisa menjadi 1000 masalah.